Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan sosialisasi terkait perbedaan antara kantor akuntan publik dengan kantor jasa akuntan. Seperti yang kita ketahui, kantor akuntan publik berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, dan kantor jasa akuntan berada di bawah naungan IAI-KA-KJA atau Ikatan Akuntan Indonesia, kantor akuntan jasa akuntan. Untuk menjadi seorang akuntan publik, dia pasti harus memiliki izin akuntan publik yang dikeluarkan oleh P2PK. Dan untuk menjadi akuntan berpraktik, dia harus punya izin AB. Dan kedua izin ini dikeluarkan oleh P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Jasa Keuangan. Untuk kantor akuntan publik memiliki standar profesi jasa akuntan, standar profesi profesional akuntan publik. Untuk kantor jasa akuntan harus memiliki dan memahami standar pengendalian mutu dan standar profesional jasa akuntan. Di mana untuk standar profesional akuntan publik ini dikeluarkan oleh IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dan untuk standar profesi jasa akuntan dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI-KA-KJA, dan SIPM juga dikeluarkan oleh IAI-KA-KJA. Masing-masing ini dilakukan oleh organisasi profesi yang berbeda. Untuk menjadi seorang akuntan berpraktik, dia harus punya CA atau Charter Accountant yang terdaftar di IAI dan memiliki register negara atau RNA, Register Nasional Akuntansi. Untuk menjadi pemilik izin akuntan publik atau izin AP, dia harus memiliki Certified Public Accountant, dan pastinya dia harus punya CA dan punya register negara akuntansi dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Bagaimana dengan ruang lingkup pekerjaannya? KAP menangani jasa asuran, KJA menangani jasa non-asuran. Apa saja pekerjaan jasa asuran itu adalah menangani pemeriksaan akuntansi. Bagaimana dengan jasa non-asuran? Apa aja? Jasa non-asuran adalah terkait dengan penyusunan laporan keuangan, konsultan manajemen, konsultan perpajakan, pelatihan pendidikan akuntansi, ya, dan AUP, ya. Semuanya itu adalah dilakukan oleh seorang akuntan profesional, ya. Bagaimana Bu yang belum jadi akuntan? Boleh, tapi dia belum bisa punya izin AB dan belum bisa punya izin AP. Jadi dia harus ambil register negara akuntansi dulu, seperti itu, ya. Apa aja sih Bu yang ada di standar profesional akuntan publik? Di standar profesional akuntan publik itu mengatur apa aja? Tentunya mengatur standar profesional akuntan publik, mengatur standar auditing atau standar pemeriksaan, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Nah, ini yang harus diperbaiki sebetulnya ke depannya, ya. Jadi standar profesional akuntan publik itu adalah standar profesional kantor akuntan publik sebenarnya, ya, kalau menurut saya, ya. Di sini kan hanya standar profesional akuntan publik saja. Ini harus ada standar profesional sebagai seorang akuntan publik itu apa aja. Jadi ada 2 standar, dan standar profesional kantor akuntan publik. Ini kan baru 1 dia. Jadi kiprahnya baru 1 aja, 1 untuk semua. Kantor akuntan publiknya di situ, akuntan publiknya juga di situ. Mestinya dipisahkan standar profesional akuntan publik dan standar profesional kantor akuntan publik. Itu masing-masing punya berbeda. Akuntan publik kitanya kan. Kalau standar profesional kantor akuntan publik itu kantornya, usahanya. Beda dong.
ya. Nah, sama halnya dengan standar profesi jasa akuntan. Jadi standar profesi jasa akuntan itu harusnya ada dua, standar profesi jasa akuntan. Standar profesi jasa akuntan berpraktik apa? Ya. Tadi kan standar profesional akuntan publik yang punya izin AP, ya. Terus standar profesional yang punya kantor akuntan publik, beda, ada dua itu. Nah, sekarang mestinya standar profesi jasa akuntan dan standar profesi kantor jasa akuntan. Jadi ada dua juga. Standar profesi AB-nya harus seperti apa dan standar profesi kantornya harus seperti apa, kan gitu ya. Jadi kedepannya itu mestinya harusnya seperti itu. Ya, sebenarnya ini masukan buat organisasi profesi IAPI dan IAI KAKJA dalam hal ini ya. Semoga bisa ditindaklanjuti oleh Dewan Pakar. Nah, itu. Nah, kemudian apa aja, Bu, yang ada yang harus dilakukan oleh seorang izin AP? Tentunya dia harus bertanggung jawab dan punya integritas dan harus menerapkan di dalam standar profesional akuntan publik atau mungkin standar profesional kantor akuntan publik jika ada ya, karena selama ini yang kita dengar baru standar profesional akuntan publik aja. Di KJA juga gitu, jadi wajib mutlak pemilik izin AB itu harus mematuhi standar profesional jasa akuntan atau standar profesional akuntan berpraktik mestinya ya. Karena di AP itu akuntan publik. Di sini standar profesional jasa akuntan berpraktik itu standar profesional seperti apa? Dan standar profesional kantor jasa akuntan. Nah, itu baru benar. Ya. Sementara yang ada kan SPJA dan SPM. Standar pengendalian mutu dan standar profesional jasa akuntan aja, bukan standar profesional akuntan berpraktik. Mestinya standar profesional akuntan berpraktik itu seperti apa? Ya, standar profesional akuntan berpraktik. Ya. Oke, ya, kita lanjutkan lagi. Nah, Bu, bagaimana Bu dengan klien yang bisa ditanganin? Kalau untuk kantor akuntan publik, kliennya itu adalah bebas ya, tetapi hanya untuk memperlakukan pemeriksaan. Yang diperiksa apa? Pemeriksaan laporan keuangan. Idealnya sih seperti itu. Ya, idealnya. Kalau yang non asuran itu justru lebih banyak kerjaannya ya. Lebih banyak kerjanya. Kenapa? Karena non asuran yang butuh nyusun laporan keuangan banyak nggak? Banyak. Cuma yang mau minta disusun banyak nggak? Enggak. Kitanya yang harus proaktif. Kita kita tangkap bola, kita lakukan sosialisasi, baru bisa bermunculan klien jadi banyak. Terus kalau pajak juga ruang lingkup non asuran. KJA boleh. Tapi kan ada konsultan pajak, Bu. Iya, makanya kita KJA harus ikhlas dong, emang itu kerjanya mereka konsultan pajak ya. Pajak kalau yang berat-berat kasih aja konsultan pajak. Pajak KJA yang enteng-enteng aja. Nyusun SPT 21 misalnya, ngitung pajak, boleh-boleh aja. Tapi nanti apa kata dunia? Itu kan kerjanya orang pajak. Itu kan konsultan pajak. Ya kita nyari yang nyusun laporan keuangan. Gitu ya. Yang nyusun laporan keuangan. Ya. Jadi, di sini sebenarnya udah terbagi pekerjaannya. Bagaimana dengan sistem informasi, Bu? Sistem informasi itu kerjaan orang IT sebenarnya. Yang akuntan paham IT. Boleh itu oleh KJA, boleh banget, ya. Tapi kan banyak, Bu, yang dilakukan oleh the Big Four juga. Ya, itu untuk yang klien besar. Tapi alangkah baiknya juga kerjasama sama KJA, karena dia sebenarnya nggak boleh nanganin kerjaan gitu lagi, karena bukan melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Ya, nah itu kerjaan KJA. Justru kerjaan KJA itu jauh lebih luas daripada KAP. Ya,
sebetulnya. Ya, itu yang harus digali sebetulnya ya. Peluang ke depannya itu banyak sekali pekerjaan. Ya. Sekarang seperti audit, terus KJA boleh ngaudit? Yang nggak boleh, sama sekali tidak diperbolehkan, karena itu adalah pekerjaan asuran, itulah kerjaan orang yang punya izin AP, akuntan publik, karena dia harus memberikan suatu opini. Ya. Opini apa yang diberikan? Opini atas pemeriksaan laporan keuangan yang diauditnya. Yang tanda tangan siapa, Bu, yang punya izin AP? Terdaftar di Kementerian Keuangan. Partner atau managing partnernya. Terus bagaimana dengan KJA? KJA nyusun laporan keuangannya. Terus laporan keuangan yang disusun KJA boleh nggak diaudit oleh KAP? Boleh banget. Boleh banget, itu memang kerjaan dari KAP. Memang seperti itu jenjang kerjaannya ke depannya. Ya, sustainability-nya seperti itu, keberlanjutan pekerjaan profesi namanya. Jadi profesi akuntan itu terlindungi dengan sendirinya, ya. Bagaimana dengan klien yang menengah ke bawah? Ya, menengah ke bawah itu lahannya KJA. Ya. Jadi KJA itu sebenarnya harus nangkep bola. Beda sama kerjaan KAP. Ya, KAP itu biasanya orang kalau udah terkenal itu maunya ya kliennya ya itu-itu aja yang dipegang gitu loh. Ah, saya enakan sama dia diaudit. Tapi kan ada aturan 3 tahun harus di rolling. Ya. Nah, bagaimana dengan KJ-KJ? Luas sekali. Cuma kita harus tangkap bola kalau KJA ya. Nggak bisa kita berdiam gitu aja, kita nggak bakal bisa dapat klien. Ya. Seperti itu ya. Lahannya apa aja? Lahannya luas. Dari UMKM, menengah ke atas, perusahaan besar boleh ditangani KJ, boleh. Wilayah kerjanya mana aja, Bu, ya? Seluruh Indonesia dan ASEAN ya. Kalau sewilayah ASEAN harus punya ASEAN CPA. Sama seperti auditor juga, kalau dia punya ASEAN CPA dia bisa ambil klien wilayah Asia Tenggara. Ya. Nah, Bu, bagaimana, Bu, kalau misalnya AP punya AB? Boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Tapi kita harus paham betul pekerjaannya. Ya, contoh saya punya izin AB 300, kemudian saya mau ambil izin AP, boleh nggak? Boleh aja. Tapi dalam prakteknya, boleh nggak, Bu, kita punya klien ABCDE, tapi di KAP kliennya ABCDE juga? Itu tidak boleh. Karena klien sama pakai pekerjaan dua, artinya kita juga bendera kita dipakai dua-duanya, AP dan AB. Izin AB dan izin AP-nya nggak boleh. Karena automatically itu kita yang nyusun, kita yang audit, itu nggak boleh. Kalau kita nyusun ABCD, kita bolehnya ngaudit XYZ. Ya, paham ya? Jadi 5 PT beda, yang disusun 5 PT beda juga yang kita audit. Itu baru boleh. Ya. Tapi kan ada, Bu, yang PTA nih maunya disusun sama KJA Ratih dan mau diaudit juga sama KJA Ratih, boleh nggak? Kita harus bisa menerangkan, inilah fungsi daripada sosialisasi. Kita harus jelaskan, nggak bolehnya kenapa? Karena berbenturan kepentingan, Bu, dilarang dan dilarang dalam peraturannya, regulasinya, dan melanggar kode etik profesi, Bu. Kita jelasin kepada kliennya. Kalau kita dalam berpihak pada punya izin AB, Ibu boleh minta tolong nyusun laporan keuangan dari kantor jasa akuntan saya, tapi kalau Ibu kelanjutan minta audit sama kantor akuntan publik yang di sebelah saya ya, Bu, bilang gitu. Saya tidak boleh mengaudit lagi, saya tidak boleh nyusun dan meriksa laporan keuangan Ibu. Jadi kalau nyusunnya di saya, yang audit orang lain, Bu, gitu. Jelasin secara profesional dan beretika.
Pasti mereka paham kok. Oh begitu ya, iya. Karena terkait independensi Bu. Akuntan memegang kode etik. Jelasin. Kalau saya menerima pekerjaan 2 pekerjaan itu artinya saya melanggar kode etik profesi saya Bu. Izin saya bisa dicabut Bu. Bilang aja gitu apa adanya ya. Jadi kita bisa menjelaskan ke klien secara profesional dan elegan ya. Karena kadang-kadang kan klien kita, calon klien kita nggak tahu dia taunya cuma urusannya dia aja, kepentingannya dia. Dia tidak tahu kita punya kepentingan profesi yang maha berat itu, yang harus kita pegang. Ya, jadi kita harus jelaskan sejelas-jelasnya supaya calon klien kita atau klien kita itu paham. Ya, nah, seperti itu. Dan supaya kerja kita juga, kebutuhan kita, needs dari profesi kita terus berkelanjutan dengan baik, good sustainability ya. Jadi kelanjutan dengan baik ya. Nah itu sekilas adalah perbedaan antara profesi akuntan publik dan profesi jasa akuntan, pemilik izin akuntan publik dan pemilik izin AB, ruang lingkup pekerjaan kantor akuntan publik dan ruang lingkup pekerjaan kantor jasa akuntan ya. Jadi memang ini harus kalian pahami untuk memahami lebih lanjut bagaimana seandainya nanti Anda berkiprah di sebagai external auditor yang bekerja di kantor akuntan publik atau berkiprah sebagai akuntan profesional pemilik CA yang Anda bekerja di kantor jasa akuntan. Ya, ini sebagai dasar bekal buat Anda berkiprah nanti dalam profesi bekerja sebagai akuntan profesional ke depannya ya. Nah, untuk lebih jauh lagi, standar profesional untuk jasa akuntan ini memang harus dipahami ya. Nah, karena terkait apa? Pekerjaan non asuran itu ya. Pekerjaan cukup banyak yang ditangani dan kita tidak bisa mengandalkan diri kita bekerja ya. Tidak bisa mengandalkan hanya menerima orderan, terima pesanan, tidak ya. Tapi kita harus tangkap bola loh ya. Kita harus ke lapangan ya. Kalau perlu kita riset ya. Karena peluang itu ada kalau kita cari, kita tangkap. Nggak ada orang butuh gitu, nggak ada. Contohnya ya, contoh saya selama saya punya izin kantor jasa akuntan, ada nggak? Tolong dong, saya punya pelang tuh ya di depan kantor ya, pelang. Ada nggak orang yang nyari minta tolong ngurusin pajak sih ya ada. Tapi kalau minta tolong nyusun laporan keuangan tuh hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Ya. Sekarang itu regulasi yang ngatur laporan keuangan tuh, contoh untuk laporan SPT PPh badan harus melaporkan laporan keuangan. Regulasi nggak yang ngatur? Diatur. Jadi nanti yang bikin laporan keuangan siapa? Harus kantor jasa akuntan. Ada kerjaan dong untuk KJA. Bagus ya, udah bagus. Nah terus kalau KAP banyak. Contohnya Bu Ratih, saya mau dong laporan keuangan diperiksa, tapi saya nggak punya izin AP. Boleh ya saya rujuk ke KAP. Saya yang audit, tapi nanti yang tanda tangan adalah managing partner di rekanan saya sana yang punya izin AP. Boleh ya? Boleh. Kan saya nggak tanda tangan. Ya nggak, saya kan nggak tanda tangan. Ya, jadi auditor gelap di situ. Ya, saya nggak tanda tangan. Sama aja saya mereferensikan klien untuk minta diaudit. Ya. Nah, kemudian kasus di lapangan ya. Nih. Kemudian ada juga di KAP, karena kebetulan saya orang backgroundnya dulu dari kantor akuntan publik ya, udah lama sampai sekarang juga saya punya kenalan banyak di KAP. Cuma sayangnya saya belum punya izin AP. Kalau saya punya izin AP, saya bikin bendera lagi, nambah kantor akuntan publik Rati Andaningsi dan rekan gitu ya.
pasti ya. Nah, saya mau meriksa nih ya, saya mau meriksa. Tapi laporan keuangannya itu belum disusun. Yang mau saya periksa apa? Ayo, misalnya nih, dimintain tolong KAP. Sama aja itu namanya KAP minta tolong susunin dulu dong, Bu Rati, disusun. Pakai bendera KJA nggak? Pakai bendera KJA. Ya udah kalau gitu sebaiknya laporan keuangan ini disusun dulu oleh KJA atas nama saya yang mengerjakannya dengan prosedur di kantor jasa akuntan ya, dan dengan SPJA dan SPM ya, yang sudah ditetapkan dari organisasi profesi IAIK, KJA, IAI. Nah, baru kalau sudah selesai disusun, kita umpan balik lagi feedback ke KAP yang memberikan kerjaan kepada kita. Silakan Bapak audit, tapi saya nggak boleh ngaudit di situ. Saya nyusun terus saya ngaudit lagi. Audit eksternal auditor yang lain yang audit. Itu baru cengli, itu baru independen, itu yang betul. Ya. Nah, itu baru betul. Bukannya saya yang nyusun ya. Karena kebanyakan kasus kayak gitu. Kita nyusun nih KJA, terus kita ngaudit. Terus yang tanda tangan managing partner KAP di tetangganya sana. Itu benar nggak? Itu salah, nggak boleh. Kita nyusun tapi faktanya kita juga ngaudit gitu loh. Kita nyusun, kita ngaudit juga. Lah kan nggak benar kayak gitu. Itu justru yang sangat-sangat salah. Itu banyak kejadian kayak gitu. Ya. Percuma dong aturan itu dibuat kita sendiri yang langgar. Nggak boleh, harus orang lain. Itu baru betul. Ya, paham ya. Jadi semoga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan adik-adik semua tuh memahami ruang lingkup pekerjaannya, syaratnya apa, standar profesinya seperti apa. Ya, contoh-contoh kasus di lapangan yang harus dihindari seperti apa. Ya. Itu pentingnya menjaga kode etik dan standar profesi. Makanya saya himbau Anda bisa memiliki kode etik ya, dan standar profesi minimal. Tahulah standar profesional akuntan publik itu seperti apa. Standar profesional jasa akuntan tuh seperti apa. Supaya pada saat Anda terjun ke lapangan, Anda tidak melakukan kesalahan yang fatal atau signifikan. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa kita hindarin ya. Itu tujuannya ya. Nah, tentunya masih banyak kasus-kasus yang lainnya di lapangan ya, seiring dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena keterbatasannya akuntan profesional itu sebagai manusia biasa. Dia bukan malaikat, bukan nabi, dan bukan juga dewa ya. Dan ironisnya seorang akuntan profesional itu banyak profesinya. Contoh, nggak usah jauh-jauh aja amat ya. Saya profesinya ada berapa? Ya, lebih dari satu. Sebagai dosen akuntan pendidik, sebagai profesi jasa akuntan, sebagai akuntan berpraktik. Ya. Sebagai auditor gelap kadang-kadang. Tapi saya hindarin tuh kerjaan yang gitu terlalu banyak. Karena kalau tambah kerjaan tuh resikonya banyak nggak? Banyak. Kesalahannya banyak nggak? Pasti ada. Ya. Seperti itu ya. Terus jadi pebisnis di bidang asuransi juga. Ambil bisnis pengobatan untuk ngobatin orang sakit juga MLM. Aduh, banyak banget gitu ya. Ini orang hobinya kerja. Tapi secara penghasilan besar nggak? Nggak besar-besar amat karena nggak fokus. Makanya kenapa? Untuk KAP dan KJA ini Anda harus pilih, sebetulnya itu baru ideal. Anda pilih fokus ke KJA atau ke KAP? Saya mau dua-duanya, Bu. Boleh-boleh aja, cuma harus bisa menempatkan pekerjaan dan profesi dengan baik. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Nyusun, terus jadi auditor gelap. KAP sana tanda tangan, tapi yang audit prakteknya kita juga, yang pemilik izin KJ itu sebenarnya nggak boleh.
Di situ yang harus dipangkas ya. Kalau nyusun KJA, yang KJA kita tanda tangan, yang audit KAP lain. Itu ya. Kalau punya izin 2. Ya. Jadi kita nyusun PT-nya beda, ngauditnya PT-nya beda. Itu baru namanya cengli, itu baru benar kerjanya ya. Jangan PTA kita yang nyusun, PTA juga yang kita audit. Nggak boleh. Kita juga tanda tangan di situ. Aduh, dua-duanya. Punya izin AB di situ, izin AP-nya dipakai di dalam PT yang sama juga nggak boleh ya. Paham ya? Nah, jadi semoga dengan adanya sosialisasi terkait dengan KAP dan KJA ini memberikan gambaran kepada Anda semuanya untuk berkiprah lebih baik dalam dunia pekerjaan, khususnya sebagai external auditor dan sebagai profesi di bidang jasa akuntan ya, dan mampu memahami mana-mana pekerjaan yang ditangani kantor akuntan publik, khususnya jasa asuransi, dan mana-mana pekerjaan ditangani oleh kantor jasa akuntan ya. Jadi itu memberikan gambaran supaya nanti Anda tidak salah jalan, terjebak di jalan. Jadi Anda sudah tahu koridornya yang baik seperti apa ya. Saya kira sampai di sini ya sosialisasi mengenai kantor akuntan publik dan kantor jasa akuntan ya. Untuk masukan kepada organisasi profesi ya dari saya pribadi ya, sebaiknya IAPI membuat standar profesional akuntan publik 1 dan membuat standar profesional kantor akuntan publik. Jadi ada 2 standar, standar profesional akuntan publik dan standar profesional kantor akuntan publik, di mana masing-masing standar ini berdiri sendiri dan termaktub dan termaksud tujuannya juga punya visi misi berdiri sendiri. Jadi sebagai seorang auditor nanti bisa lebih tangguh, dan sebagai pemegang izin AP itu bisa lebih tanggung lagi. Kenapa? Karena dengan adanya dibikin standar demikian, itu lebih spesifikasi standar profesional akuntan publik atau pemilik izin AP itu udah pasti harus seperti apa ya. Standar profesional kantor jasa, standar profesional kantor akuntan publik, nah itu lebih paten lagi karena itu kantornya ya. Sebaiknya IAPI membuat standar yang dipisahkan seperti itu. Untuk IAIKJA sebaiknya ya menerbitkan standar profesional akuntan berpraktik izin AP, karena di AP itu di KAP ada standar profesional akuntan publik untuk izin pemegang izin AP. Sebaiknya di standar profesional jasa akuntan ini ya, di kantor KJ ini dibikin standar profesional akuntan berpraktik pemilik AB. Jadi biar tidak berbenturan kepentingan antara pemilik izin AP dan pemilik izin AB. Mengingat akuntan profesional ada yang memiliki izin 2, izin AP dan izin AB. Jadi dia masing-masing paham akan keberadaannya pada saat dia sebagai pemilik izin AP dan pada saat dia pemilik izin AB. Dan demikian juga di KJA sudah diterbitkan standar pengendalian mutu SPM dan standar profesional jasa akuntan. Sebaiknya dibikin standar profesional kantor jasa akuntan kantornya. Jasa akuntan itu sudah termasuk di sistem standar profesional akuntan berpraktik pemilik izin AB. Seperti itu disempurnakan ke depannya ya. Ya, demikian pemaparan saya terkait pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi perbedaan antara kantor akuntan publik pemilik izin AP dan kantor jasa akuntan pemilik izin AB. Semoga bisa dipahami oleh masyarakat luas yang berkepentingan, dan kepada mahasiswa-mahasiswi pengambil mata kuliah pemeriksaan akuntansi ya semester 4 semester 6 tahun 2023-2024 genap di Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.